akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah yang dilontarkan oleh Budi Ari karena yang terkait dengan marwah, terkait dengan nama baik partai yang difitnah oleh Budi Ari. Dan kemudian karena kepanikan, Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak ya? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak. Ini nggak bagus, Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Bro, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Nah, akhirnya Budi Ari akan dilaporkan oleh PDI Perjuangan ya, terkait statementnya yang beredar pada saat lalu ya, yang menyebut nama PDIP dan bahkan juga inisial BG. Nah, itu juga sangat mengherankan sekali ya, karena yang menjadi Kemenkominfo itu Budi Ari, bahkan juga di persidangan dikait-kaitkan diduga menerima aliran dana 50% terkait pengamanan judi online. Tetapi apa yang diungkapkan oleh Budi Ari pada saat lalu ketika rekaman beredar yang diduga suara Budi Ari malah terlihat panik dan bahkan juga memfitnah sana sini lah, memfitnah PDIP lah, yang memframing Budi Ari terkait judi online dan lain sebagainya. Dan ini pun dari Guntur Romli sebut PDIP bakal melaporkan Budi Ari Setiadi terkait kasus judol. Nah, menurut saya daripada seperti ini ya, seharusnya pihak yang berwenang itu memanggil Budi Ari lah, apalagi juga sudah disebut-sebut di persidangan dan bahkan juga sudah viral saat ini. Nah, ini sangat mengejutkan sekali dan sangat di luar dugaan dari Budi Ari ya. Budi Ari pasti tidak menyangka ya terkait ucapannya yang viral pada saat lalu berujung akan dilaporkan. Dan pada saat lalu sudah diultimatum setidaknya untuk meminta maaf secara terbuka di media sosial atau bahkan di televisi nasional. Nah, apakah Budi Ari juga akan meminta maaf? Ya, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas kalau tidak minta maaf akan dilaporkan oleh PDIP. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menyebut partainya akan melaporkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, kini Komdigi, Budi Ari ke polisi terkait perkara judi online. Guntur menilai Menteri Koperasi tersebut telah mencemarkan nama baik PDIP usai rekaman wawancara Budi Ari dengan seorang wartawan beredar. Dalam rekaman tersebut, Budi Ari menuduh PDIP serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menjadi otak framing kasus judol yang menjeratnya. Kami secara resmi menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut karena ini terkait nama baik partai, kata Guntur di Pengadilan Tipikor pada Jakarta 26 Mei yang lalu. Nah, bayangkan ya, PDIP bahkan juga tidak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dituduh framing terkait judi online. Ini kan sangat lucu sekali. Menurut saya Budi Ari itu sangat panik sekali ya ketika pada saat lalu Budi Ari terbang ke Vatikan. Pulang, langsung viral lah setidaknya di pemberitaan Budi Ari dikait-kaitkan menerima dana 50% judi online terkait pengamanan situs judi online. Pasti sangat kaget sekali dan bahkan langsung telepon ya. Telepon bahkan itu juga direkam, entah siapa yang menyebarkan rekaman tersebut ya. Ini juga sangat mengejutkan sekali dan menurut saya sangat wajar sekali kalau PDIP geram, kalau kader-kader PDIP marah terkait statement dari Budi Ari pada rekaman yang viral pada saat lalu ya. Guntur menyampaikan pelaporan tersebut akan dilakukan karena seluruh kader PDIP marah terhadap klaim Budi Ari. Guntur menyebut pihaknya telah mengumpulkan bukti dan saksi untuk melaporkan ke polisi. Politikus PDIP itu mengatakan wartawan yang akan menghubungi Budi Ari dalam rekaman yang beredar telah diminta menjadi saksi. Insya Allah beliau siap menjadi saksi karena beliau ditelepon Budi Ari yang menyampaikan fitnah terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Perjuangan. Lebih lanjut, Guntur menegaskan tuduhan jatah judul 50% untuk Budi Ari berasal dari dakwaan jaksa, bukan PDIP, sehingga Guntur menilai pernyataan Budi Ari merupakan fitnah. Itu dakwaan resmi kejaksaan, bukan dari kami. Bagaimana mungkin PDIP maupun Bapak Budi Ari Gunawan bisa mengintervensi terhadap dakwaan jaksa, kata Guntur Romli dikutip dari Antara. Ya seperti itulah, jadi sudah sangat clear ya, pada saat lalu memang ada dakwaan, setidaknya masuk dalam dakwaan Budi Ari itu menerima aliran dana 50%, dugaan sih. Nah, tetapi memang langkah Kejagung saat ini juga tidak kaleng-kaleng ya. Siapapun tidak pandang bulu, bahkan bos Ritek pada saat lalu juga ditangkap. Bahkan kerugian negara itu mencapai triliunan konon katanya. Jadi Kejagung ini tidak main-main saat ini, dipegang oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi seharusnya ketika Pak Prabowo menyuruh jajarannya untuk berhati-hati, padahal sudah diperingatkan jauh-jauh hari loh oleh Pak Prabowo Subianto untuk tidak korupsi, dan akan membabat habislah para pelaku korupsi. Seharusnya semuanya sadar. Tetapi ya Anda tahu sendirilah. Bahkan Pak Prabowo sudah baik-baik hati loh. Kalau memang Anda korupsi, datang diam-diam, kurang lebih seperti itu. Tetapi juga tidak diindahkan ya, kemungkinan akhirnya ya Kejagung turun tangan, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat lalu juga sangat mengejutkan sekali, yaitu Kejagung usut kasus pengadaan laptop 9,9 triliun Kemendikbud tahun 2019-2022. Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Jadi keboncosan negara itu sangat besar sekali ya. Seharusnya ya Kejagung memang harus seperti ini, harus netral, tidak pandang bulu, entah siapapun yang terlibat terkait kasus korupsi dan lain sebagainya harus ditindak. Ya walaupun misalkan Budi Ari sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi, seharusnya juga ditindak dong. Seharusnya hukum itu harus tajam kemanapun lah, entah ke lawan politik, entah di dalam kekuasaan, seharusnya hukum itu tidak pandang bulu. Kejaksaan Agung memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019-2022. Kejagung menyebut proyek ini menggunakan dana senilai 9,9 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Herli Siregar, mengatakan dalam perkara ini diduga ada persekongkolan atau pemufakatan jahat dari berbagai pihak dengan cara mengerahkan kepada tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK supaya diarahkan pada penggunaan laptop dan berbasis pada operating system Chromebook, kata Herli kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada 26 Mei yang lalu. Padahal, kata Herli, hal ini bukan menjadi kebutuhan siswa pada saat itu, terlebih pada 2019 penggunaan laptop yang berbasis pada operating system Chromebook itu sudah diuji coba dan hasilnya tidak efektif karena kita tahu bahwa dia berbasis internet, sementara di Indonesia internetnya itu belum semua sama, bahkan ke daerah-daerah, sehingga diduga bahwa ada persekongkolan di situ, ungkap Herli. Nah, kalau Kejaksaan Agung sudah turun tangan seperti ini ya, wah sangat ngeri-ngeri sedap ya. Semoga saja pelaku korupsi, pelaku koruptor itu supaya bisa mendapatkan efek jerah lah, dan semoga saja hukumannya itu ditambah lah, karena ini menyangkut kerugian negara yang sangat besar ya, bahkan triliunan. Menurut saya hukumannya juga harus setimpal lah terkait apa yang telah dirugikan oleh koruptor tersebut. Nah, bahkan tidak hanya itu saja, Kejagung bahkan juga periksa petinggi Bank Jateng dan Bank DKI terkait kasus korupsi Sritek. Nah, ini memang sangat bohong sekali lah. Pantas saja lah Pak Prabowo Subianto pada saat lalu menaikkan perpres, setidaknya keluarga kejaksaan itu mendapatkan perlindungan dari anggota TNI dan Polri. Ini menurut saya sangat keren sekali loh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, karena pengusutan kasus korupsi ini bukan kaleng-kaleng pada kejaksaan, bukan kaleng-kaleng, karena mengusut kasus-kasus yang sangat besar sekali dan kerugian negara itu puluhan triliun bahkan yang ditangani oleh kejaksaan. Jadi tidak kaleng-kaleng, dan menurut saya sangat masuk akal sekali kalau Pak Prabowo sudah menerbitkan perpres yaitu pengamanan anggota keluarga kejaksaan. Menurut saya itu sangat keren sekali lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.